bahwa keselamatan itu kan anugerah. Nah, itu bagaimana Pak Paul ya? Keselamatan itu anugerah bukan karena perbuatan baik begitu loh. Nah, ini mungkin Pak Paul bisa membagi pemahaman itu kepada kita. Mungkin itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Betul ya, yang namanya anugerah itu begini. Kita itu nggak sanggup beli. Terus kita dikasih. Bukan karena kita bisa bayar. Bukan karena kita bisa bayar. Tetapi karena saking mahalnya, nggak kebeli, udah kasihin aja kamu. Pernah nggak ngalamin gitu? Oh, saya sering ya. Saya sering dapat anugerah yang seperti itu ya. Saking mahalnya, nggak kebeli, dikasihkan ke saya. Itu udah kasihkan kamu. Nah, itu seperti itu. Bukan hal yang murah. Kalau ada orang, saya pernah dikasih mobil ya. Dikasih mobil itu bukan karena mahal kan, tapi dan saya nggak punya uang, tapi dikasihkan begitu aja, udah kasihkan deh. Bukan karena nggak kebeli, bukan karena saya bukan karena saya membeli, bukan karena mobil itu murahan terus dikasihkan, bukan. Memang yang memberi itu berlimpah, memang berlimpah. Makanya dia bisa ngasih. Kalau dia nggak punya, dia nggak mana bisa ngasih. Nah, itu seperti itu. Itu contoh dan pemberian-pemberian lain. Banyak saya sering kali mendapat anugerah-anugerah yang seperti itu ya. Nah, sama keselamatan itu mahal sekali. Bagaimana caranya Anda bisa selamat? Maaf kata ya begini ya, saya kasih ilustrasi. Bagi beberapa orang, untuk bisa nanti ya, kalau kita mati, nanti kita akan menyeberangi satu jembatan rambut dibelah 7 untuk bisa nyebrang sampai ke surga nanti. Kita harus meniti jalan rambut dibelah 7. Nah, kalau memang kondisi di surga nanti, di akhirat nanti adalah kita menyeberangi rambut dibelah 7, Anda jangan belajar agama. Belajarnya apa? Belajar akrobat. Belajar akrobat tiap hari jalan gitu. Kalau keselamatan itu nanti Anda meniti rambut dibelah 7, sebaiknya Anda mulai sekarang latihan akrobat. Supaya Anda nanti bisa meniti rambut dibelah 7. Tetapi keselamatan itu bukan seperti itu. Nggak ada orang bisa selamat. Bayar kayak apa nggak bisa. Makanya keselamatan itu anugerah. Dikasihkan. Dengan apa? Dengan kita menerima Yesus, mengakui sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat seperti Mas Henry kemarin. Dikasihkan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita berbuat baik. Loh, kalau gitu nggak usah berbuat baik, berzina aja yang banyak. Oh, ciri-ciri orang menerima dengan sungguh-sungguh, tadi ya, ciri-ciri orang lahir baru. Kalau orang menerima Yesus kan dia lahir baru. Maka tiba-tiba dari dalam hatinya itu keluar aliran-aliran air kehidupan. Dia selalu ingin berbuat baik, dia selalu ingin berbuat kasih, dia selalu ingin mengasihi. Dia selalu bisa dia mengampuni, dia melihat orang kok tiba-tiba hatinya penuh kasih, lihat orang susah, dia di hati ikut susah. Lihat orang senang ikut senang. Nah, kalau sekarang Anda lihat orang susah senang tapi lihat orang senang susah, berarti Anda belum lahir baru. Kalau ada orang susah, kamu senang. Tapi kalau ada orang senang, kamu susah. Nah, itu berarti Anda belum lahir baru tuh. Ya. Itu pasti dia belum lahir baru, tak jamin itu. Itu harus dibuang. Nah, kalau itu cuma sekedar lewat ya. Gini nih, kita itu burung di udara terbang di atas kepala kita nggak bisa larang. Jangan terbang di atas kepala saya, nggak bisa. Terbangnya 100 meter di atas, bagaimana kamu mau larang? Tetapi kalau burung itu hinggap di kepalamu, kamu kan bisa usir. Apalagi kalau dia udah hinggap, dia bikin sarang bertelur pula di situ, ngeremi telurnya, kan kelewatan. Nah, itu sama. Dosa itu bisa saja terlintas dalam pikiran kepala kita. Ya. Tetapi jangan biarkan itu mengeram di situ. Kalau itu mengeram di situ berarti ada yang kalau kita menyukai burung itu bersarang di kepala kita, berarti ada yang salah sama kita, mungkin kita sakit jiwa. Sama kalau kita katanya sudah percaya Yesus, tetapi masih memikirkan itu, berarti ada yang salah. Berarti kita belum lahir baru, kita mesti sadar.
Nah, di dalam kelahiran baru itu nanti otomatis kita berbuat baik. Bukan kita maksa-maksa berbuat baik, otomatis kita berbuat baik. Kalau kita masih nggak berbuat baik, kita jangan salah. Ayo kita beresin lagi. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan supaya kamu kelihatan Kristen, kamu bikin baik. Salah. Kalau kamu benar-benar seorang Kristen, auto baik nanti. Auto. Kalau nggak auto, ada yang salah. Kita mesti berdoa lagi yang benar, tanya lagi. Saya tiap malam, ya, saya bergumul dengan setiap pelayanan saya, dengan kalau misalnya saya ada kelupaan, saya ada nyakiti orang, aduh Tuhan, selalu ada begitu. Dulu, enggak. Seneng kalau ada orang susah, saya yang kedua. Seneng. Misalnya begitu ya, dulu seneng. Apalagi saya waktu kecil gitu ya, saya belum lahir baru tuh, saya seneng. Tapi sejak saya lahir baru tuh, kalau saya SMP ya, saya kalau ada orang susah, saya susah. Kalau saya ngeliat orang susah tuh saya susah, Tuhan kenapa saya susah ya? Saya ngeliat kakak saya susah, saya susah. Saya ngeliat ada teman saya susah, saya hatinya susah. Kalau bisa tolong, saya tolong. Kalau tiba-tiba lebih mudah mengampuni sampai satu titik, saya meninggalkan Tuhan, maka kasih itu hilang, lenyap. Ya kan, roh itu surut, daging saya mulai keluar lagi. Nah, tetapi kalau orang sudah pernah lahir baru, dikejar, dihadapkan dengan berbagai masalah, ya dikasih barrier-barrier supaya kamu belok dari jalanmu yang mau sesat. Makanya orang yang sudah lahir dari Tuhan, orang yang lahir dari Allah, dia nggak mungkin sesat lagi. Kenapa? Setiap kali dia mau sesat digiring terus. Makanya ada pencobaan-pencobaan dalam hidup saya. Makanya saya mengalami banyak sekali masalah, itu menggiring saya untuk kembali kepada Tuhan. Menggiring saya kembali. Akhirnya saya ketemu Tuhan Yesus, digiring, sampai satu titik. Orang kalau sudah lahir baru, dia akan digiring sama Tuhan. Dia tidak akan hamartia lagi. Penerjemahnya itu salah ya, terjemahan di 1 Yohanes 3:9. Orang yang lahir dari Allah, dia tidak hamartia lagi, yang benar, tidak akan sesat lagi. Kenapa? Kalau dia mau sesat, digiring terus. Makanya ada pencobaan-pencobaan, kita digulung, kita dihajar, kita disakiti, kita diapa, supaya kita balik kepada Tuhan lagi. Kita gitu. Anugerahnya itu di situ. Gitu. Jadi bukan karena perbuatan kita selamat. Itu seperti itu kira-kira Pak Galaksi. Terima kasih.